dari kelas BCL 06. Nah, di sini saya akan mengunjungi sebuah desa di Panti, yaitu Desa Suci. Nah, di sana saya akan melihat bagaimana sih kerukunan antar agamanya. Yuk simak videonya. Baik teman-teman, di sini saya sudah tiba di Desa Suci. Dan saya akan mengunjungi rumah dari salah satu warga yang bernama Ibu Sulistiawati. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama Ibu Sulistiawati. Saya Ibu Sulistiawati. Saya seorang bidan, dinasnya di Puskesmas Panti. Cuman sekarang sudah pensiun. Itu apa saja sih bentuk kerukunan dan toleransi antar umat beragama gitu, antar tetangga gitu. Di sini kerukunan umat beragamanya ya kan satu-satunya di lingkungan ini yang beragama Nasrani itu saya. Ya. Tentunya dengan keluarga saya. Kemudian di sekitar sini semuanya muslim. Malahan di sebelah kiri ini ada pondokan, ya walaupun kecil pondokannya. Tapi kami di sini hidup rukun-rukun aja. Jadi kalau saya merayakan Natal, mereka juga ya Menghargai. Kemudian kalau Idul Fitri atau Idul Adha, saya juga mengunjungi juga. Jadi kalau Idul Fitri turun dari masjid, mereka sholat Id. Setelah itu kami bersalam-salaman, jadi saling mengunjungi begitu. Bagaimana sih caranya ibu itu membaur dengan antar tetangga gitu? Apa saling berbagi atau gimana? Kebetulan saya di sini kan seorang bidan ya. Tentunya hubungan saya dalam sosial. Di kesehatan. Jadi ya kami kalau di sini itu tidak pernah mematok harga. Jadi kalau mereka itu membutuhkan pelayanan saya, kalau jelas-jelas memang mereka enggak mampu, saya juga enggak pernah meminta sesuatu kepada mereka. Malahan saya baru di sini tahun 75. Itu masyarakat sini itu masih minim SDM-nya, betul-betul masih jauh dari ini kesadaran untuk hidup sehat dan lain sebagainya. Galakannya PKK. Mulai ada PKK ya. PKK di desa-desa. Kami berkecimpung di situ. Waktu itu masih belum ada pokja-pokja. Asal saja kita sudah bekerja di situ. Ibu-ibu perangkat desanya, ibu kepala desa tuh kami turun ke masyarakat itu menjelaskan bagaimana sih hidup sehat itu. Mereka harus begini, harus begitu. Misalkan belum ada WC, kita berikan penjelasan. Pada sekitar tahun 87-an itu mulai ada posyandu ya. Waktu itu masih saya sendiri. Jadi dengan ibu-ibu perangkat, keberhasilan saya mungkin bisa menyatukan paham dari masyarakat yang tadinya awam, mereka yang mungkin ada rasa tidak suka pada warga yang beragama Nasrani dan lain sebagainya, para minoritas,
akhirnya mereka tahu, oh ternyata kami itu satu sebenarnya. Saya bisa mengerti mereka, mereka juga mengerti saya. Saya hanya berserah, saya sendiri Mbak di rumah ini. Cuma ditemani anjing-anjing itu. Dan mereka, tetangga saya, ini menjaga semuanya. Sampai ya kayak Pak RT-nya sini, kebetulan RT-nya muda, masih namanya Mas Usman itu. Ibu kalau ada apa-apa malam cepat telepon. Kalau air besar misalkan banjirnya datang, ibu mesti saya evakuasi. Itu Mbak. Jadi mereka itu nggak ada masalah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo. Ya sudah cukup Ibu. Cukup ya. Teman-teman, di sini saya akan mengunjungi rumahnya Bapak RT yang bernama Bapak Usman di Dusun Gaplek. Nama Usman Pamungkas, pekerjaan karyawan BUMD PDP Rayangan Jember. Di desa sebagai RT juga Ketua Kepemudaan Desa Suci. Bapak sebagai RT di sini ya, itu kan ada salah satu umat Kristiani. Itu gimana sih caranya Bapak mengayomi Ibu? Kita dulu waktu kita belajar di bangku sekolah, kita waktu itu diberi pelajaran sebelum masuk itu ada namanya penataran keempat. Nah, dari situ kita diberi pelajaran tentang ideologi, bagaimana mengamalkan Pancasila, sama-sama umat beragama, budaya, di mana di dalamnya ada beberapa agama, juga kebudayaan. Nah, di situ kita dituntut untuk saling menghormati, menghargai, mengayomi satu sama lain. Jangankan seperti ibu yang ada di sini, di warga kami, sama-sama orang Jawa, orang Indonesia, meskipun itu warga negara asing misalkan, tetapi di sini apapun perbedaannya kita tetap akan menghormati, mengayomi. Kita buktikan bahwa kita adalah negara Pancasila gitu. Ketika di sini ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau Maulud Nabi sekalipun, itu sama-sama menghormati. Kita sowan ke rumahnya juga bersilaturahmi, minal aidin wal faidin, kita diterima di sana. Begitupun juga ketika hari Natal, misalkan ini hampir hari Natal itu, jadi berbaur. Selama kita tidak terlalu ke dalam ikut apa yang diajarkan agamanya, termasuk beliaunya tidak mengganggu apa yang kita anut, ya sudah saling menghargai. Baik, terima kasih Bapak Usman. Baik teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari praktek baik yang sudah saya lakukan dilihat dari wawancara yang sudah saya lakukan bersama Ibu Sulistiawati selaku warga yang beragama non-muslim, dan juga Bapak Usman selaku RT dan juga beliau beragama muslim. Terlihat sangat jelas toleransi dan kerukunan antar agamanya di sana itu sangat tinggi, dimana ketika hari-hari besar agamanya masing-masing seperti Idul Fitri itu Ibu Sulistiawati turut mengunjungi rumah-rumah tetangganya, dan juga ketika hari Natal tetangganya itu turut mengunjungi rumah Ibu Sulistiawati dengan niat saling menjaga tali silaturahmi antar tetangga. Mereka menerapkan etika Pancasila, di mana itu sangat diperlukan bagi bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai moral tersebut. Dan mereka juga menerapkan nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana mereka saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agamanya masing-masing, dan juga menghormati akan kebebasan menjalankan ibadahnya masing-masing. Sekian video praktik baik yang bisa saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.